Jadi TKW itu sebelum kabur punya kesempatan ya, banyak cara guys. Jadi bagaimana cara TKW itu bisa lolos dari majikan? Hai, assalamualaikum sahabat, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya di hari ini sahabat. Nah sahabat, video kali ini saya mau sedikit ngebahas tentang bagaimana TKW bisa lolos kabur dari majikan sahabat. Karena video ini mungkin jarang juga ya yang bahas, atau bahasan ini itu jarang dibahas sama para YouTuber lain guys. Karena saya sudah banyak mengetahui, makanya saya bahas ya. Mungkin YouTuber-YouTuber yang lain belum terlalu banyak tahu tentang bagaimana cara TKW kabur guys, atau lolos dari majikan ya. Nah sahabat yang baru mampir, jangan lupa subscribe dulu ya. Yang udah mampir saya ngucapin terima kasih, semoga selalu sehat, panjang umur dan banyak rezeki. Banyak TKW yang kabur sahabat tanpa diketahui majikan atau lolos dari pantauan majikan ya. Karena banyak banget nih guys yang kabur itu TKW, baik TKW ataupun juga TKI ya. Kalau TKI mungkin terlalu gampang ya untuk dibahas ataupun untuk diketahui guys. Kalau TKW itu kan susah guys. Banyak TKW yang cuman bisa tinggal sama majikan tapi tidak bisa main keluar. Dan bagaimana cara TKW itu bisa lolos dari majikan? Jadi gini sahabat, para TKW itu sebelum kabur mereka itu pastinya merencanakan dan mencari teman yang sudah kabur sahabat. Yang sudah kabur ya, jadi tidak mencari teman yang belum kabur guys, tapi pastinya mencari teman yang sudah kabur ya sahabat. Seperti mau kaburnya itu ke Mekah, ke Jeddah, ke Riyadh ataupun juga ke Madinah guys. Tapi kebanyakannya mereka itu menuju kabur itu antara ke Jeddah, ke Mekah dan ke Madinah, seperti itu sahabat. Jadi kalau misalkan TKW mau kabur ke Mekah, mereka itu akan memanfaatkan waktunya untuk kabur ke Mekah itu sambil ngikut umroh guys sama majikannya ya. Banyak yang seperti itu, sambil ikut umroh, ikut jarah, ataupun juga si madamnya itu kalau masih muda ikut main ke rumah orang tuanya. Nah kalau main ke rumah orang tuanya, otomatis si TKW tersebut itu punya kesempatan ya untuk kabur, ataupun juga yang ke Mekah, otomatis mereka itu bisa lolos guys dari majikan dan bisa kabur dari majikan. Karena kalau sudah ke Mekah, antara majikan dan TKW itu suka agak punya jarak guys, jarak jauh. Seperti misalkan disuruh cari air, ataupun pura-pura ke hamam, ataupun pura-pura beli makanan, seperti itu sahabat. Dan yang paling hebatnya itu sahabat, TKW kabur dari rumah majikan langsung ya, itu bisa saja dijemput pakai taksi, dijemput sama temennya, ataupun juga diarahkan sama temennya. Seperti gimana diarahinnya? Banyak cara guys, jadi banyak cara ya. Ada yang melalui Sabko guys, disuruh beli tiket Sabko selagi igomahnya itu hidup guys, belum dibalak ya sama majikan, belum ketahuan dia kalau dia itu mau kabur. Jadi mereka itu cari stasiun Sabko ya, atau tempat pembelian tiket Sabko sahabat, maksudnya seperti itu. Dan mereka mencari celah di situ, ataupun selagi majikannya lagi tidur, ataupun majikannya lagi keluar, lagi jalan-jalan. Nah si TKW ini pastinya sahabat mencari teman lain ya di yang dekat, ataupun mencari supir-supir yang lain, menyuruh beli tiket Sabko sahabat. Dan tujuannya itu sudah memastikan kalau si TKW tersebut itu akan kabur. Seperti contohnya ke Jeddah. Nah jadi di Jeddah itu si TKW sahabat udah ada teman ya yang sudah siap menerima dia itu sahabat, menerima kedatangannya itu sahabat. Dan juga si TKW tersebut sahabat sudah pastinya sudah diarahkan ya jalan-jalannya, cara-caranya bagaimana. Jadi seperti itu sahabat. Jadi si TKW kabur itu tidak langsung kabur tanpa ada teman di luar, ataupun tanpa ada orang yang mengarahkan ya untuk bagaimana caranya bisa kabur dari tempat tersebut sahabat. Karena banyak banget nih TKW guys, dan masalah ini itu cerita seperti ini itu belum ada yang bahas ya guys, tentang bagaimana cara TKW kabur. Nah sekarang saya bahas karena terlalu banyak juga ya TKW yang kabur, dan saya ini ngebahas bukan untuk menjelekkan TKW guys,
ataupun juga ngasih tahu bagaimana cara para TKW itu kabur supaya banyak yang kabur, bukan guys. Tapi seperti itulah cara-cara para TKW yang mau kabur, maksudnya seperti itu sahabat. Jadi jangan salah paham ya tentang bagaimana cara TKW itu bisa kabur dan lolos dari majikan sahabat. Karena banyak banget nih sekarang, bukan satu ataupun dua ya. Bagaimana cara si TKW tersebut mengeluarkan uang atau sebesar apa ya uang yang mau dikeluarkan sama TKW yang mau kabur tersebut. Jadi sahabat, si TKW tersebut itu sudah mempersiapkan uang atau gajinya itu sebelum kabur ya. Soalnya semuanya sudah tahu ya kalau yang namanya TKW syarikah yang masih resmi itu gajinya paling tinggi guys 1.300, paling tingginya 1.500, tapi kebanyakan dari 1.200 sahabat, seperti itu. Nah dari gaji 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tersebut itu tidak akan dikirimkan ke Indonesia karena untuk persiapan kabur guys. Karena bayar kabur itu mahal, sekitaran 2.000 sampai 3.000 ya kalau misalkan dari Riyadh menuju Madinah ataupun menuju Mekah ataupun juga menuju Jeddah sahabat. Sekitaran 3.000 lebihan, bahkan ada yang sampai 4.000 nih sahabat waktu di musim pandemi ya. Waktu itu saya mendengar seperti itu sahabat. Jadi buat sahabat para TKI TKW mending jangan kabur lah sahabat, karena biaya kabur itu cukup lumayan besar guys, cukup lumayan besar. Kalau dikirimkan ke Indonesia uang 3.000 4.000 itu sekitaran 18 jutaan guys, mungkin bisa saja lebih ya kalau pas lagi mahal-mahalnya harga penukaran real sama Indonesia guys, sama rupiah sahabat. Jadi mendingan seperti itu aja sahabat, jangan pernah mau kabur, bertahan sampai selesai. Kalau misalkan teman-teman para TKW yang punya masalah sama majikan, mendingan konsultasi saja sama pihak KJRI ataupun juga BMI, karena sekarang sahabat websitenya KJRI itu terbuka ya, udah online dan kita bisa janjian, janji temu ataupun juga minta tolong seperti apa ya. Atau kalian juga bisa buatin video dan diupload ke salah satu grup BMI ataupun juga grup KJRI ya, di Facebook ataupun juga di Twitternya ya, mungkin seperti itu sahabat. Jadi jangan takut sahabat, kalau selama kalian jadi kapilan, jadi TKI resmi ataupun juga TKW resmi, kalian jangan takut. Kalau misalkan ada apa-apa, gaji tidak keluar, kalian ajukan. Kalau sudah tidak bisa diajak baik, ya setidaknya kalian bisa laporlah ke KJRI ataupun juga ke BMI SA sahabat, seperti itu. Karena banyak banget nih sekarang BMI pekerja yang bekerja di BMI ataupun juga di KJRI. Aduh berisik. Nah sahabat, seperti itu ya penjelasan bagaimana para TKI ataupun juga TKW ya, kebanyakannya TKW yang kabur lolos dari majikan guys, dari pantauan majikan. Jadi seperti itu sahabat. Jadi buat sahabat, semoga aja video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi panutan ya untuk tidak kabur sahabat. Bukan untuk kabur ini, untuk tidak kabur. Karena banyak banget sahabat TKW yang sudah kabur, yang ngomongnya pengen kerja gaji gede, sesudah ke Jeddah kerja paling 1 bulan 2 bulan dan dia tidak mau bekerja lagi. Tapi kebanyakannya itu pengen istirahat, pengen main ke sana ke sini dan mencari pekerjaan seperti jam-jaman sahabat, yang 1 jamnya itu 25 real atau 20 real ya kebanyakannya. Setelah itu mereka itu tidak mau banyak yang bekerja di madam ya, kerja bulanan. Seperti itu sahabat, terima kasih ya buat semuanya. Semoga bermanfaat. Nih saya sedang di pinggir jalan tuh, ini masih pagi guys. Terima kasih, segitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pinggir jalan guys saya buat video. Aduh